Peran supervisor dan sistem izin kerja. Outline. Peran supervisor. Sistem izin kerja Work Permit System. Hubungan supervisor dengan sistem izin kerja, kompetensi dan kepemimpinan supervisor dalam pengawasan izin kerja. Tujuan, memberikan pemahaman tentang tanggung jawab supervisor dalam implementasi K3, meningkatkan keterampilan supervisor dalam mengawasi pekerjaan berisiko tinggi, memastikan penerapan sistem izin kerja Work Permit System sebagai bagian dari pengendalian risiko dalam SMS, menumbuhkan budaya kepatuhan dan akuntabilitas K3 di tempat kerja. 1. Peran supervisor. 1,1 Tanggung jawab hukum dan moral supervisor terhadap K3. 1,2 Fungsi supervisor dalam line manajemen K3. 1,3 Peran dalam identifikasi bahaya dan penilaian risiko. 1,4 Supervisi efektif, pengawasan langsung, komunikasi, dan kepemimpinan. 1,1 Tanggung jawab hukum dan moral. Supervisor terhadap K3, hukum. Supervisor memiliki kewajiban sesuai regulasi Permenaker, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang K3, untuk memastikan pekerjaan berlangsung aman. Jika terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengawasan, supervisor bisa dimintai pertanggungjawaban administratif, bahkan pidana. Moral. Selain aspek hukum, supervisor memikul tanggung jawab moral untuk melindungi pekerja di bawah pengawasannya. Supervisor adalah role model yang menunjukkan kepedulian nyata terhadap keselamatan, misalnya dengan menegur pelanggaran APD atau menghentikan pekerjaan yang tidak aman. 1,2 Fungsi supervisor dalam line manajemen K3. Supervisor adalah perpanjangan tangan manajemen di lapangan. Ia memastikan kebijakan, prosedur, dan instruksi K3 benar-benar diterapkan. Fungsi utama meliputi menyampaikan kebijakan dan instruksi K3 dari manajemen ke pekerja, mengawasi implementasi prosedur kerja aman, memberikan laporan balik ke manajemen tentang kondisi nyata di lapangan. Dengan kata lain, supervisor adalah jembatan antara manajemen dan pekerja operasional dalam penerapan SMS. 1,3 Peran dalam identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Supervisor berperan aktif dalam hazard identification, misalnya kondisi berbahaya, perilaku tidak aman, peralatan rusak. Ia juga terlibat dalam risk assessment, yaitu menilai tingkat risiko dari bahaya yang ditemukan, probabilitas, dan dampak. Contoh, sebelum memulai pekerjaan panas, hot work, supervisor memastikan potensi kebakaran diidentifikasi dan dikendalikan. Misalnya area bebas bahan mudah terbakar, tersedia APAR, ada izin kerja. Supervisor harus peka, karena banyak bahaya hanya bisa terlihat dari pengamatan langsung di lapangan. 1,4 Supervisi efektif. Pengawasan langsung. Supervisor harus berada di lapangan. Tidak hanya mengandalkan laporan. Kehadiran fisik mendorong kepatuhan pekerja, komunikasi, instruksi harus jelas, sederhana, dan bisa dipahami pekerja. Supervisor juga harus mendengarkan masukan pekerja. Kepemimpinan. Supervisor perlu menunjukkan keteladanan. Jika supervisor patuh memakai APD, pekerja lebih mudah ikut. Kepemimpinan juga berarti mampu mengambil keputusan cepat saat kondisi tidak aman muncul. 2. Sistem izin kerja Work Permit System. 2,1 Definisi dan tujuan izin kerja. 2,2 Jenis-jenis izin kerja. 2,3 Prosedur dasar penerbitan izin kerja. 2,1 Definisi dan tujuan izin kerja. Definisi. Izin kerja adalah dokumen resmi yang mengotorisasi pekerjaan tertentu yang memiliki potensi bahaya tinggi, dengan syarat pengendalian risiko sudah diterapkan. Tujuan: menjamin pekerjaan
dilakukan secara terkendali, mencegah kecelakaan akibat pekerjaan berbahaya, memberikan kejelasan tanggung jawab siapa yang mengajukan, menyetujui, dan mengawasi. Contoh, pekerjaan pengelasan hanya boleh dilakukan jika izin kerja panas Hot Work Permit telah disetujui. 2,2 jenis-jenis izin kerja Hot Work Permit untuk pekerjaan dengan sumber panas atau percikan api, pengelasan, grinding, cutting, Cold Work Permit, pekerjaan non-panas tapi tetap berisiko, mekanik, perawatan mesin, Confined Space Entry Permit, masuk ke ruang terbatas tangki, silo, sumur yang berpotensi kekurangan oksigen atau gas beracun, Electrical Work Permit, pekerjaan instalasi, perbaikan, atau uji coba listrik. Working at Height Permit case, pekerjaan di atas 1,8 sampai 2 meter dengan risiko jatuh. Excavation atau Trenching Permit, penggalian tanah yang berisiko longsor, menimpa pekerja, atau merusak utilitas bawah tanah. Penjelasan ini membantu peserta memahami bahwa setiap jenis izin kerja punya pengendalian risiko khusus. 2,3 Prosedur dasar penerbitan izin kerja, permohonan, pekerja, atau kontraktor. Mengajukan izin kerja dengan detail pekerjaan, verifikasi, supervisor. K3 memeriksa kondisi lapangan, memastikan kontrol risiko sudah tersedia, APD, alat ukur gas, APAR, isolasi energi, persetujuan, otoritas yang berwenang, supervisor, atau manajer. Menandatangani izin kerja. Pelaksanaan pekerjaan hanya boleh dimulai sesuai syarat yang tercantum dalam izin kerja. Supervisor mengawasi proses penutupan. Setelah pekerjaan selesai, izin ditutup, area dipulihkan, dan semua risiko dipastikan terkendali. Prosedur ini adalah siklus yang menjamin pekerjaan tidak dilakukan sembarangan. Sri, hubungan supervisor dengan sistem izin kerja. 3,1 Peran supervisor dalam proses izin kerja. 3,2 Koordinasi supervisor dengan pemohon dan petugas K3. 3,3 Contoh penerapan izin kerja yang efektif. 3,1 Peran supervisor dalam proses izin kerja, pengajuan, supervisor memastikan pekerja atau kontraktor mengisi formulir izin kerja sesuai prosedur verifikasi. Supervisor memeriksa kondisi lapangan sebelum menyetujui izin. Contoh, gas test di confined space, area hot work bebas bahan mudah terbakar. Monitoring, supervisor melakukan inspeksi berkala selama pekerjaan berlangsung untuk memastikan kontrol risiko benar-benar diterapkan. Penutupan, supervisor mengecek area sudah aman sebelum izin kerja ditutup. 3,2 Koordinasi supervisor dengan pemohon dan petugas K3. Supervisor menjadi penghubung antara pekerja atau kontraktor pemohon izin dan petugas K3. Manajemen ia memastikan pemahaman syarat izin kerja tersampaikan dengan jelas ke tim pelaksana. Jika ada kondisi tidak aman, supervisor wajib berkoordinasi dengan petugas K3 untuk menghentikan pekerjaan sementara. Koordinasi yang baik mengurangi miskomunikasi yang bisa memicu kecelakaan. 3,3 Contoh penerapan izin kerja yang efektif. Kasus positif. Di sebuah pabrik, supervisor menolak memulai pekerjaan listrik karena pemohon tidak menyediakan lockout atau takeout. Setelah diperbaiki, izin disetujui. Pekerjaan selesai tanpa insiden. Pembelajaran, peran tegas supervisor dalam izin kerja terbukti dapat mencegah kecelakaan. Supervisor bukan hanya pemberi tanda tangan, tetapi juga penjamin keselamatan. 4. Kompetensi dan kepemimpinan supervisor dalam pengawasan izin kerja. 4,1 Kompetensi teknis yang wajib dimiliki supervisor. 4,2 Supervisor sebagai role model K3 di lapangan.
4,3 Strategi membangun budaya disiplin izin kerja. 4,1 Kompetensi teknis yang wajib dimiliki supervisor. Melakukan headcount untuk memastikan semua pekerja selamat. Mengisolasi area terdampak agar tidak menimbulkan bahaya lanjutan. Menjamin keselamatan tim penyelamat sebelum memulai proses pemulihan. 4,2 Supervisor sebagai role model K3 di lapangan. Mengevaluasi kondisi bangunan, mesin, atau area terdampak sebelum digunakan kembali. Mengamankan dokumen penting, peralatan, dan sistem IT. Menetapkan prioritas pemulihan agar kegiatan kritis bisa segera berjalan. 4,3 Strategi membangun budaya disiplin izin kerja, memberikan pertolongan lanjutan dan perawatan medis bagi korban, menyediakan layanan konseling atau trauma healing bagi pekerja yang terdampak secara psikologis, menyusun program return to work bagi korban setelah masa pemulihan. Terima kasih.